Atau enggak kita bisa ini ya, kita bisa sebentar, kita bisa dalam bentuk ini misalkan B, misalkan pernah dipelajari ya, misalkan X di mana X-nya misalkan lebih dari 3. Ini kan banyak ya kalau X-nya bilangan real gitu kan banyak. Ini kan banyak kalau X-nya lebih dari 3, X-nya bilangan real kan banyak ya, lebih banyak banget. Lebih banyak lagi gitu. Nah, oke. Nah, kemudian ada notasi anggota ya. Kalau notasi anggota sudah pernah dipelajari juga kalau anggota itu ya, bentuknya elemen. Jadi kalau di sini misalkan X-nya berapa nih? Berarti kan misalkan kalau di himpunan A, berarti ya satu ya pasti anggota dari A gitu. Karena memang satu adalah elemen dari A ya. Kemudian untuk ini misalkan lebih dari 3, misalkan X-nya bilangan real, banyak banget ya. Misalkan contohnya 3,1, ya, 3,1 ya, ini kan juga anggota dari B gitu. Pernah dipelajari ya insya Allah anggota. Kemudian ada subset ya, atau misalkan di digeneralisasikan ya, misalkan X anggota dari sesuatu, misalkan anggota yang menyimpulkan S. Jadi anggota tuh ini ya, elemen ini. Kemudian himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian yang biasa dipelajari, biasanya notasinya itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini bentuknya, seperti ini. Jadi kalau kita punya A di sini misalkan ya him- 2 dan 3 itu ya pasti himpunan bagian dari A ya. Kalau di sini misalkan X lebih dari 4 itu ya pasti himpunan bagian dari B. Yang ini. Begitupun untuk B sendiri ya karena memang ini ada ada sama dengannya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih bentuk ini nih, bentuk garis di bawah ini memungkinkan adanya sama dengan. Jadi ya kalau kalau misalkan A ya pasti himpunan bagian dari dirinya sendiri gitu kan. Ya B pasti himpunan bagian dari dirinya sendiri gitu. Karena ini memungkinkan untuk adanya sama dengan ya. Karena A sama dengan A, B sama dengan B. Nah kemudian di buku ini di halaman berapa ya? Di halaman di halaman kedua itu biasanya kita akan belajar terkait dengan kesamaan dua himpunan ya. Kesamaan dua himpunan itu ini definisinya adalah A sama dengan B jika semua anggota A atau A dan B ini jika A dan B semua anggotanya sama ya, semua anggotanya sama. Aduh, tulisannya begini lah. Bentar. Semua anggotanya sama. Jadi benar-benar sama ya anggotanya. Jadi kalau eh, di jika A dan B anggotanya sama semua. Ya kalau kita punya misalkan
B ya 2,3, ya A sama dengan 2,3. Ya ini kan kita tahu ya bahwa A sama dengan B. Kemudian di sini ada kata ini, ada kata to prove to prove that the set A are equal, we must show that untuk membuktikan bahwasanya A dan B itu sama, kita harus me, apa ya, menunjukkan bahwa jadi di buku ini ya, saya coba buka bukunya. Ini ya di buku ini. Di sini ada kata, nah ini, untuk membuktikan bahwa, nih, untuk membuktikan bahwa A dan B itu sama, maka kita harus menunjukkan bahwa A himpunan bagian dari B, A subset B, dan B subset dari A. Oke, kita coba ini ya, kita coba latihan. Jadi, eh, jadi kalau untuk membuktikan kesamaan dua himpunan itu, kita harus menunjukkan bahwa, jadi untuk menunjukkan kalau secara ini ya, untuk membuktikan A sama dengan B, maka kita harus menunjukkan A subset dari B dan B subset dari A. Coba. A subset B, B subset A ya. Plus, eh, 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 untuk membuktikan A sama dengan B harus menunjukkan A subset dari B dan ini dan ya B subset dari A. Oke, kita coba latihan. Misalkan saya sih sudah mengerjakan yang De Morgan ya, tapi nggak apa yang contohnya yang gampang-gampang aja ya. Contoh yang gampang-gampang aja. Buktikan, misalkan, buktikan A union B sama dengan B union A. Kita mau membuktikan A union B, atau enggak jangan union deh, intersection aja ya, irisan. Oh ya kita belum belum ngomong irisan dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja gitu ya. Kita belum ngomong irisan ya, kita udah mau contoh aja ini. Ini nanti aja dulu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke operasi himpunan. Nih, ada irisan. Irisan ya, biasanya irisan itu gini ya. Kalau kita lihat A irisan B. Artinya apa A irisan B ini? Artinya adalah
untuk setiap, iya, enggak gitu. Kayak gitu kata-katanya. A irisan B itu artinya adalah A irisan B artinya X di mana X itu anggota A atau X ada di A, X ada di A dan juga X ada di B. Jadi elemen itu bisa diartikan dia ada di mana. Jadi ada kata dan di sini ya. Jadi ada di dua-duanya ya, ada di dua-duanya. Kalau gabungan berarti kan A gabung B, ini udah pernah dipelajari ya. Ini artinya adalah X di mana X anggota dari A atau X ada di A atau X ada di B. Ya, bisa di A, bisa di B, bisa di dua-duanya. Jadi kalau union itu bisa di A, bisa di B, ya bisa juga di sini gitu, di dua-duanya di irisan ini. Kalau pakai diagram Venn kan, kalau pakai diagram Venn berarti gini ya, kalau diagram Venn Nah, tadi itu ini kuliah besok kuliah lagi. Oh gitu. diagram Venn kalau irisan begini ya, di sini gitu. Kalau gabungan, oh semuanya gitu, semuanya. Nah, ada namanya selisih ya. Kalau selisih itu, kalau selisih itu berarti dia ada di A, tapi tidak ada di B. Jadi kalau A selisih B, ini artinya X itu ada di A. Jadi X di mana X itu ada di A. Ini agak. Jadi kalau A selisih B, ini artinya X-nya ada di A, tetapi tetapi ya boleh boleh di sini sih dan sih nggak apa. Tetapi X tidak ada di B. Tapi kalau pakai diagram Venn, berarti X-nya ada di A saja. Jadi ada di A saja ya. Ada di A saja. Dan kalau begini, ini A, ini B, oh, berarti di sini saja ya. Di sini saja. Dia nggak pasti di sini. Ini saja nih. Tapi ya, ahli sosial malah jarang ngomong diagram Venn. Mustahil. Jadi jangan berharap kalau kalau ada disuruh membuktikan himpunan tuh pakai diagram Venn nggak akan diterima nih sama Pak Anwar ya, mustahil. Jadi tetap pakai Einstein tuh pakai logika, pakai pakai aksioma gitu kalau kayak belum ngomong aksioma ya, pakai definisi ya, pakai teorema gitu. Ini namanya definisi ya. Tulisannya definisinya ini ya, kemudian gabungan definisinya ini, selisih definisinya ini. Ada teorema De Morgan ya, di mana A selisih B A selisih B gabung C itu sama dengan A selisih B irisan A selisih C. Pembuktiannya ada di sini ya, di buku, atau mau dibuktikan boleh. Saya sih sudah mencoba yang kedua yang ini yang nggak ada di buku ya. Saya suka tantangan soalnya. Jadi apa yang nggak ada itu suka dicoba-coba lah. Jadi saya juga saya sarankan begitu ya. Kalau kalau yang ada di buku tuh kurang menantang aja gitu. Oh coba cari yang nggak ada gitu, nggak ada di buku, yang nggak ada jawabannya gitu, coba gitu kan. Kalau nyerah ya udah pakai pakai Google aja atau pakai YouTube ya. Kalau nyerah gitu, oh nggak dapet jawabannya gitu kan, oh pakai YouTube aja. Nggak apa-apa. Ini saran saja ya. Hmm. Oke, untuk buktiannya kita coba yang ini aja dulu ya, De Morgan. Atau enggak kita coba yang agak sederhana sedikit yang ini. Oke, kita akan membuktikan bahwasanya A irisan B adalah B irisan A. Ini aja ya kalau kalau
kalau bilangan itu nggak teorema ya, tapi kalau kalau himpunan itu teorema ya. Jadi kalau A irisan B sama dengan B irisan A ini masuknya dia teorema ya. Ada namanya, oke, kita kenalkan dulu ya. Dan yang namanya aksioma kalau mungkin udah pernah dibahas kali ya di kelasnya ya. Kalau aksioma itu adalah pernyataan yang tidak usah dibuktikan, tidak perlu dibuktikan, tidak perlu dibuktikan. Karena semua matematikawan sepakat bahwa aksioma itu benar semua ya. Jadi kata-katanya gini kalau matematika itu lucu ya. Apakah aksioma benar? Aksioma itu pernyataan yang disepakati oleh para matematikawan dia benar. Jadi lucunya kalau matematika kan gitu ya, disepakati dulu ya. Disepakati oleh semua matematikawan, oh benar. Ini sejarahnya agak agak jauh ya. Sejarahnya ke bukunya Bertrand Russell sama Alfred Whitehead ya, yaitu Principia Mathematica. Nah, kalau teorema itu dia benar ya. Dia benar, benar. Teorema ini kan tapi irisan set dari A irisan B. Dari mana taunya? Karena oke, kalau definisi himpunan bagian ya, definisi himpunan bagian